Bab 195. Baik, kakak. Mileye. Karso menatap Mile. Jika matanya bisa membunuh, Mile pasti sudah mati. Mile langsung mengabaikan Karso. Dia menghadap Sally. Apakah ayahmu pernah memarahimu? Sally menggelengkan kepalanya. Mile bertanya lagi, apakah pamanmu pernah memarahimu? Sally menggelengkan kepalanya lagi. Mile tiba-tiba menunjuk dengan marah ke arah Karso di udara, dan berkata dengan marah, lalu mengapa dia memarahimu? Mendengar ini, Sally langsung mengepalkan tangan kirinya, menatap Karso di udara, wajahnya penuh amarah, kenapa kamu memarahiku? Mile dengan cepat setuju, menunjuk Karso dengan marah, mengapa kamu memarahi orang yang begitu hebat? Mendengar kata-kata Mile, Sally menjadi semakin marah, dadanya yang kecil naik turun, dan palu di tangannya bergetar hebat. Mile ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi pada saat ini, Sally tiba-tiba menangis. Menangis. Mile menelan kata-kata yang hendak dia ucapkan barusan. Apa yang terjadi? Karso yang berada di udara juga tercengang. Sally menyeka air matanya, merasa sangat sedih. Pamanku, ayahku, kakakku, dan paman ketigaku tidak pernah memarahiku. Mengapa dia memarahi aku? Kenapa? Rasa bersalah tiba-tiba muncul di hati Mile. Gadis kecil ini, dia benar-benar teraniaya. Pada saat ini, Sally tiba-tiba memandang Karso dan berkata dengan marah, 20 miliar. Bayar aku 20 miliar, jika tidak, aku akan meminta pamanku untuk memukuli kalian sampai mati. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan batu transmisi suara langsung. Karso mengepalkan tangannya erat-erat dan wajahnya sangat suram. Mengancam. Ini adalah ancaman secara terang-terangan. 20 miliar. Akademi Changmu dijual pun tidak ada uang sebanyak itu. Meskipun ada, dia juga tidak akan membayarnya. Karso melirik Mile, kita pergi. Setelah berbicara, sosoknya bergetar dan segera menghilang. Kavaleri api hitam yang masih hidup juga ingin pergi. Pada saat ini, Mile tiba-tiba berkata, jangan biarkan mereka pergi, bunuh mereka. Setelah selesai berbicara, dia bergegas keluar. Sally juga bergegas keluar dengan palu dan mengikuti Mile. Namun, bukannya mengejar kavaleri api hitam itu, Sally malah mengejar Karso. Mile buru-buru menariknya ke belakang, itu master puncak alam 1000 semesta, saat ini tidak bisa mengalahkannya, bunuh yang bisa dulu. Sambil mengatakan itu, dia menunjuk ke kelompok kavaleri api hitam di kejauhan, pukul orang-orang ini, serangannya jangan terlalu kuat, itu semua uang. Sally mengangguk tanpa sadar, kemudian ditarik oleh Mile dan bergegas. Agak sulit bagi Mile untuk mengalahkan 50 kavaleri api hitam sendirian, tetapi, dengan adanya Sally, menjadi tidak sulit sama sekali. Dan pada saat ini, Mile tidak sengaja menahan kekuatannya lagi, karena kavaleri api hitam ini benar-benar tidak sederhana. Jika tidak hati-hati, keadaan bisa terbalik. Sekitar setengah jam kemudian, Mile dan Sally berhenti. Keduanya duduk di tanah, dan di belakang mereka, ada mayat di mana-mana, semua kavaleri api hitam itu. Mereka mengejar dan membunuh sepanjang jalan. Setelah mengejar selama hampir 100 mil, mereka akhirnya membunuh 40 lebih kavaleri api hitam. Keduanya duduk di tanah, Sally bersandar pada Mile, dia menunjuk kavaleri api hitam tidak jauh dengan palunya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, berapa nilainya. Mile berpikir sejenak, lalu berkata, banyak, sangat banyak. 40 set peralatan. Kebanyakan di antaranya adalah perlengkapan alam eksplisit, yang bisa dibilang perebutan darah.
Satu-satunya yang disayangkan adalah kuda api hitam. Setelah kavaleri dipenggal, kuda api hitam sudah melarikan diri. Dia dan Sally tidak bisa menghentikannya. Setelah istirahat sejenak, Miley meletakkan peralatan kavaleri api hitam, dan kemudian dia memberikan 20 set kepada Sally. 20 set ini milikmu, kamu bisa kembali ke benua Dewa Dataran Tengah untuk menjualnya, atau juga bisa ikut aku ke ibu kota kerajaan untuk menjualnya. Kamu putuskan sendiri. Pergi ke ibu kota kerajaan. Sally hampir tanpa berpikir. Miley menyeringai, ayo, pergi ke ibu kota kerajaan. Setelah itu, dia memanggil kuda api hitam miliknya, kita duduk bersama. Sally tidak banyak berpikir, melompat langsung ke atas kuda api hitam, dan Miley juga mendarat di belakangnya, dan keduanya segera menghilang tidak jauh. Setelah Miley dan Sally pergi, Karso muncul kembali di arena. Melihat mayat di sana, wajah Karso sangat tenang. Setelah beberapa saat, dia berbalik untuk pergi. Di dataran, Miley dan Sally berlari liar di atas kuda api hitam. Di punggung kuda api hitam, Sally tiba-tiba bertanya, kultivator pedang, aku lupa siapa namamu. Siapa namamu? Miley. Kamu master pedang? Ya. Kenapa begitu lemah? Miley. Ucapanku salah. Tidak, sebenarnya, bukan aku yang lemah, tetapi kamu yang terlalu kuat. Di depanmu, para jenius dan penjahat, semuanya adalah sampah. Kultivator pedang, meskipun kamu sedikit lemah, tapi kamu adalah orang yang jujur, aku menyukainya. Miley. Akademi Changmu dan dunia kegelapan kali ini tidak mengutus orang untuk mencari masalah lagi, jadi perjalanan keduanya sangat lancar, dan mereka semakin dekat dengan ibu kota kerajaan. Istana Kerajaan Dayun. Di sebuah taman di suatu tempat, seorang wanita dalam gaun hitam panjang memimpin seorang anak kecil berjubah naga, berjalan perlahan menyusuri jalan kerikil. Anak laki-laki kecil itu tiba-tiba memiringkan kepalanya. Melihat wanita itu, kakak, guru kaisar bilang aku sudah besar. Sudah seharusnya menjabat. Wanita itu berhenti dan menatap anak laki-laki itu, bagaimana menurutmu? Anak laki-laki itu terdiam. Wanita itu tersenyum dan berkata, diri sendiri juga masih sangat menginginkannya, kan? Anak laki-laki itu menundukkan kepalanya. Wanita itu mengusap kepala anak laki-laki kecil itu dengan ringan. Tidak akan lama lagi, seluruh dunia ini akan menjadi milikmu. Kakak tidak akan bersaing tahta denganmu. Setelah berbicara, dia menoleh, melihat tidak jauh, ada sangkar burung, dan di dalam sangkar burung ada seekor kenari. Melihat sangkar burung, wanita itu tiba-tiba tersenyum. Tanpa sangkar burung ini, burung itu akan memiliki langit yang lebih luas. Setelah selesai berbicara, dia menoleh, melihat ke samping, perintahkanlah, kata-kata dan perbuatan guru kaisar tidak pantas, penggal. Keluarga Li berkolusi dengan orang luar untuk memberontak, penggal. Keluarga Gu memberontak, penggal. Keluarga Qing memberontak, penggal. Keluarga Tian memberontak, penggal. Dia langsung mengucapkan 20 keluarga bangsawan dalam satu tarikan napas. Semuanya adalah keluarga bangsawan kaya di kerajaan Dayun. Anak laki-laki itu benar-benar tercengang. Baik. Dalam kegelapan, seseorang merespons dan diam-diam mundur. Anak laki-laki kecil itu memandang wanita itu dengan heran, tetapi wanita itu tersenyum dan berkata, jangan kaget, mereka semua adalah kanker, sudah seharusnya dipotong lebih awal. Ada 2 kanker terbesar, tetapi juga akan segera. Setelah berbicara, dia melepaskan tangan anak laki-laki itu dan berjalan ke kejauhan. Anak laki-laki kecil itu tidak mengikuti, hanya menunduk, entah apa yang dia pikirkan.
Wanita itu berjalan perlahan ke kejauhan dan berhenti di depan sebuah kolam air. Di seberangnya adalah Karso. Karso memberi hormat kepada wanita itu, Nona Lian. Wanita itu tersenyum dan berkata, "Dekanmu gagal." Wajah Karso muram. Setelah beberapa saat, dia membungkuk sedikit, "Mohon bantuan Nona Lian." "Bantuan?" Wanita itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Demi Akademi Changmu kamu, kerajaan Dayunku telah kehilangan 150 kavaleri api hitam. Selain itu, aku juga telah meluncurkan sebuah keluarga bangsawan di kota untuk membantu. Jujur saja, aku sudah banyak membantumu, dekanmu." Karso menatap wanita di depannya dengan sedikit kerumitan di matanya. "Nona Lian, aku tidak bodoh. Kamu tampaknya membantu Akademi Changmu, tetapi sebenarnya kamu membantu kerajaan Dayun, benarkah?" 50 kavaleri api hitam telah terbunuh 40 orang, dan kerajaan Dayun tidak mengatakan apa-apa. Dalam hal ini, dia sudah tahu banyak. Melemahkan. Wanita di depannya menggunakan tangan Mile untuk melemahkan pengaruh mereka di kerajaan Dayun. Senyum Wina perlahan memudar, "Dekanmu, kerajaan Dayun aku kehilangan 150 kavaleri api hitam demi Akademi Changmu kamu, tapi kamu masih berkata seperti itu, benar-benar membuat hatiku dingin." Ekspresi Karso berubah sesaat, dan setelah beberapa saat, senyum paksa muncul di wajah tuanya. Benar, aku sudah salah bicara. Kali ini, aku datang ke sini untuk meminta bantuan Nona Lian. Jika Nona Lian menutup gerbang kota, mengirim pasukan besar untuk menjaga daerah di sekitar, dan juga membuka formasi besar, maka Mile itu tidak mungkin bisa memasuki kota. Mengapa? Wina tiba-tiba berjalan ke depan Karso. Dia menatap langsung ke Karso. Mile sudah bisa menjadi master pedang di usia muda. Bakat seperti itu sangat langka di Qingzhou. Sebagai penduduk asli Qingzhou, kita harus bangga padanya. Meskipun kita tidak bisa berteman dengannya, kita seharusnya tidak berusaha menekannya. Saat mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Dekanmu, aku sarankan kamu, jika melakukan banyak hal buruk, diri sendiri yang akan celaka, harus banyak berbuat baik." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di tempat, wajah Karso jelek seperti baru makan 10 pon kotoran. Banyak berbuat baik. "Wina Lian, kamu pernah melakukan perbuatan baik. Siapa yang tidak tahu kamu Wina Lian telah membunuh hampir seluruh klan keluarga bangsawan tanpa mengedipkan mata. Banyak berbuat baik." Karso marah hampir memuntahkan darah. Dia tahu Akademi Changmu dan dunia kegelapan, serta keluarga bangsawan itu, telah dijebak oleh wanita di depannya. Masalahnya besar. Pada saat ini, Wina yang tidak jauh, tiba-tiba berhenti. Dia menoleh dan tersenyum. "Dekanmu, aku berbaik hati mengingatkan, Mile akan segera datang." Setelah berbicara, dia berbalik dan berjalan ke kejauhan sambil menyenandungkan lagu. Karso melirik Wina dengan dingin, berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa. Karena apapun yang dia katakan, semuanya hanya penghinaan terhadap diri sendiri. Akademi Changmu. Karso berdiri di depan aula suci, menatap pedang di atas kepalanya. Begitu lihat, butuh waktu setengah jam. Dewa Pedang. Karso menertawakan dirinya sendiri, seorang dewa pedang, menekan Akademi Changmu hingga sesak. Pada saat ini, dia tiba-tiba berbalik, dan di belakangnya adalah semua siswa Akademi Changmu, serta para mentor dan tetua. Semua orang memandang Karso, dan salah satu siswa tiba-tiba berdiri. "Dekanmu, jika Mile datang ke Akademi Changmu, aku ingin menjadi yang pertama bertarung. Aku ingin dunia tahu bahwa tidak ada pengecut di Akademi Changmu aku bersedia bertarung." Di lapangan,
Siswa Akademi Changmu yang tak terhitung jumlahnya meraung serempak. Karso memiliki sedikit kelegaan di matanya. Siswa Akademi Changmu aku, bagaimanapun juga, memiliki semangat. Pada saat ini, Ketua Dunia Kegelapan tiba-tiba muncul di samping Karso. Mile sudah tiba di luar kota. Sudah datang. Lapangan menjadi hening sejenak. Di luar kota ibu kota kerajaan, Mile dan Sally naik kuda api hitam perlahan berjalan menuju gerbang kota yang tidak jauh. Sally, bagaimana kamu bisa menjadi begitu hebat? Bisakah kamu mengajariku? Tidak bisa mengajar, aku ini bawaan lahir. Hei, aku juga ingin menjadi sehebat kamu, tapi sayangnya, seumur hidupku ini tidak mampu melakukannya. Sebenarnya, kamu juga tidak buruk. Kamu bisa langsung melihat keunggulanku pada pandangan pertama, dan itu sangat tidak sederhana. Ngomong-ngomong, Sally, begini saja, kamu bisa panggil aku kakak di masa depan. Aku akan melindungimu, siapapun yang menggertakmu, aku akan membantumu mengalahkan orang itu. Tidak, kamu panggil aku kakak, aku akan melindungimu di masa depan. Dan siapapun yang menggertakmu, aku akan membantumu mengalahkan orang itu. Baik, kakak. Sally bersambung.